Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh berhasil menangkap 5 terduga pelaku penembakan yang menewaskan 2 petani di Aceh Besar 12 Mei lalu. Menurut polisi, penembakan dilakukan dengan motif dendam pribadi antara pelaku dengan korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh dan Polres Aceh Besar berhasil menangkap 5 terduga pelaku penembakan 2 petani warga desa Indrapuri pada pertengahan Mei lalu. Kelima pelaku yang diamankan berperan sebagai perencana, pemberi informasi dan pendamping eksekutor. Sementara seorang eksekutor masih diburu. Polisi juga masih mencari senjata api yang digunakan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif penembakan akibat dendam pribadi antara korban dan pelaku. Kelima terduga pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari pembunuhan ini kita dapatkan motif mereka, dugaan sementara adalah dendam karena masalah pribadi antara korban dan pelaku. Dan ini lagi kita dalamin kembali motif-motif yang lain. Saat ini tim masih di lapangan untuk mengejar barang bukti berupa senpi ataupun amunisi yang digunakan. Peristiwa penembakan terhadap Maimun dan Ridwan terjadi pada 12 Mei. Keduanya diberondong tembakan saat mengendarai sepeda motor hendak pulang selepas dari berkebun. Dalam kondisi terluka, korban sempat menelpon keluarga dan meminta tolong. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti 4 selongsong peluru kaliber 556. Diduga senjata yang digunakan jenis laras panjang. Seorang kakek di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan tewas ditembak karena sering mengganggu istri pelaku. Korban ditembak dari belakang oleh pelaku menggunakan senjata api rakitan. Ahmad, 68 tahun warga desa Tulung Selapan Ilir, Pulau Seribu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tewas setelah ditembak oleh Nir Katel, warga desa Petaling, Kecamatan Tulung Selapan dengan senjata api rakitan. Korban ditembak di kediamannya oleh pelaku saat sedang duduk di rumahnya. Tembakan persis mengenai bagian belakang punggung korban. Meski sempat dibawa ke puskesmas setempat, namun nyawa korban tidak dapat ditolong. Polisi yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi dan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Sementara pelaku juga langsung diamankan beserta barang bukti senjata api milik pelaku. Dugaan sementara pelaku dendam dan sakit hati kepada korban karena korban kerap mengganggu istrinya. Untuk pelaku saat ini sudah diamankan di Polsek Tulung Selapan. Menurut saksi bahwa yang bersangkutan agak kurang ingatan. Hingga kini polisi menyelidiki kasus penembakan tersebut. Polisi juga meminta kepada warga yang memiliki senjata api rakitan agar menyerahkannya ke polisi. Seorang pegawai Dinas Perhubungan tewas ditembak oleh orang suruhan Kasat Pol PP Makassar, Sulawesi Selatan. Dari 5 tersangka pembunuhan yang dilatar belakangi cinta segitiga itu, seorang diantaranya merupakan oknum Polri yang berperan sebagai eksekutor. Polisi kembali menangkap 1 tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan pegawai Dinas Perhubungan Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga total menjadi 5 orang. 1 tersangka baru berinisial SU dan berperan sebagai eksekutor yang menembak korban Najamuddin Sewang. SU adalah oknum anggota Polri. SU membantu pembunuhan karena hubungan kedekatan satu daerah dengan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar MIA yang menjadi otak pembunuhan. Di samping hukuman pidana juga kita akan lakukan proses kode etik. Yang kedua tadi masalah kenapa mau ya yang bersangkutan eksekutor ini adalah satu daerah dengan otak pelaku karena merasa ikut sakit hati ketika si otak pelaku ini disakiti oleh si korban, ya disakiti perasaannya, dia merasa ikut sakit hati juga sehingga mau melakukan hal tersebut. Dari kelima tersangka, polisi menyita 2 unit sepeda motor yang digunakan korban dan pelaku, 53 butir peluru, 1 senjata api revolver, dan pakaian korban. Para eksekutor diberikan uang terima kasih atau imbalan sebesar 85 juta rupiah.
Sebelumnya, Kasatpol PP Kota Makassar Muhammad Iqbal Asnan ditangkap di rumahnya. Iqbal diduga sebagai dalang penembakan yang menewaskan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Iqbal Asnan langsung dicopot dari jabatannya sebagai Kasatpol PP Makassar. Najamuddin Sewang ditembak di pertigaan Jalan Dane Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu, 3 April 2022 lalu. Diduga penembakan bermotif cinta segitiga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Dendam pasangan sejenis menjalin cinta dengan orang lain. Seorang pemuda di Minahasa, Sulawesi Utara, membunuh pria Parubaya yang juga pemilik salon kecantikan. Korban dibunuh dengan sadis. Inilah Riko, pria 31 tahun warga Minahasa yang menghabisi pasangan sejenisnya dengan sadis di Kelurahan Wawalintoun, Minahasa, Sulawesi Utara. Pelaku mengaku nekat menghabisi korban dengan keji lantaran kesal dipaksa berhubungan intim meski sudah menolak. Namun dari hasil penyelidikan, diketahui jika pelaku sakit hati lantaran korban menjalin hubungan dengan orang lain. Pembunuhan ini terjadi di tempat tinggal korban yang merupakan salon kecantikan. Sebelum membunuh, pelaku diketahui overdosis obat batuk cair yang diminumnya hingga 40 saset. Korban yang sedang tidur dianiaya dengan martil dan gunting. Sadisnya, satu organ tubuh korban ditarik keluar oleh pelaku. Usai membunuh korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres Minahasa. Bahwa pelaku ini sakit hati. Pertama, malam itu dipaksa diajak berhubungan tapi tidak mau. Dan sebelumnya antara pelaku dengan korban sempat berpacaran sesama jenis. Tapi sudah tidak pada tahun 2016. Dan dari situ dia sakit hati dan merasa dendam terhadap korban. Memang sebelumnya pernah berkelahi, sering tapi hanya sebatas perkelahian biasa. Atas perbuatan sadisnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Minahasa. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Serapat-rapatnya bangkai ditutupi, bagaimanapun akan tetap mengeluarkan bau tak sedap. Sebagaimana berbagai kasus kriminal yang kami tayangkan tadi pemirsa, tidak ada tindak kejahatan yang akan lolos dari hukuman di dunia, apalagi di akhirat. Realita akan segera kembali dengan informasi pelaku dan perekam video porno di Madiun ditangkap usai jeda.